Perkenalkan, ini Enzo. Dan saat ini, ia sedang sibuk mencari informasi beasiswa di Telegram. Seketika ia menemukan suatu beasiswa yang terlihat menggiurkan. Ia pun segera mengklik link tersebut dan masuk ke jebakan Batman. Di sisi lain terdapat Junichia yang sibuk berfoto. Setiap hari ia selalu mengambil foto dan memposting di media sosialnya. Sampai pada suatu hari ia melihat sebuah website modeling yang estetik dan langsung mengklik link tersebut. Mereka pun akhirnya dipaksa masuk ke sebuah grup chat dan dimintai untuk mengirimkan data pribadi mereka. Bodohnya mereka, hahaha. Sang hacker yang dikenal Mr. S pun langsung membuka komputernya yang mahal dan melakukan proses hacking. Di sana ia menemukan banyak informasi pribadi dan mengancam korban untuk mengirim video pribadi mereka. Mereka akhirnya frustasi dan melaporkan ke temannya. Tidak tahan lagi, mereka bunuh diri. Sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Yang terhormat, Hakim Ketua dan Hakim Anggota dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi, sebelum persidangan dimulai harap aktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Dalam persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Medan kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-PID-B-2024-PN Medan tentang peretasan data diri dan eksploitasi manusia atas nama terdakwa Steven Shai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia.
Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia, kepada petugas silakan membawa terdakwa Stephen Sain untuk memasuki ruangan persidangan. Selamat pagi, saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sekalian pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara terdakwa mengetahui mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Siap, saya tahu yang mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Nama Stephen Sain, umur 16 tahun, agama Buddhis, alamat Jalan Bambu 2 nomor 2, NIK 224 565 2156 3004 dengan nomor register 390-12-3-2024, menahan selama 7 hari sejak ditangkap oleh penyidik. Pada tanggal 1 November 2024 dan diperpanjang oleh pihak penuntut umum dari tanggal 6 November hingga 7 November. Apakah benar saudara? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya Anda pernah diberikan oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah yang mulia. Terhadap BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak yang mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Georgia yang mulia. Betul saudari yang di sana penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, saudari penasihat hukum, apakah saudari sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa serta surat izin beracara. Baik yang mulia. Baik, terima kasih saudari penasihat hukum, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwah saudara? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 666 garing PID.B garing 2024 garing PM Medan, terdakwa nama lengkap Stephen Sain, penahanan terhadap para terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Adanya penahanan antara lain: 1. Ditahan oleh penyidik Polresta Medan pada 1 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024. 2. Ditahan di tingkat kejaksaan tanggal 4 November sampai dengan 5 November. 3. Perpanjangan penahanan oleh PU pada tanggal 6 November sampai dengan 7 November. Dakwaan primer bahwa terdakwa Stephen Sain bahwa pada tanggal sekitar pukul WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam tahun bertempat jalan Kota Medan atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja melakukan eksploitasi manusia dengan memaksa korban mengirimkan video serta foto yang tidak senonoh, dan peretasan data pribadi disertai, didahului dan atau diikuti perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan atau jika tertangkap akan melindungi dirinya daripada hukum atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan korban. Matthew Ruben bahwa dalam penyidikan ini ditemukan barang bukti berupa percakapan via chat yang ditemukan dari. Baiklah, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Saya mengenal dengan korban lewat chat online Telegram yang mulia. Apakah grup Telegram ini Anda buat sendiri? Tidak yang mulia. Lalu, apakah Anda melakukan peretasan data pribadi korban dan mengancam korban? Iya yang mulia. Baik, pertanyaan saya cukup yang mulia. Ada yang mengajukan pertanyaan tambahan? Ada yang mulia. Baiklah, silakan. Baik, apakah saudara sebelumnya pernah melakukan peretasan data pribadi dan eksploitasi? Belum pernah yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan hal ini selain diri Anda sendiri? Tidak yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan ini? Dan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya?
Ya Bu, saya sudah mengatakan dengan sejujur-jujur. Saudara terdakwa, apakah ketika Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Sudah Bu, saya sudah mengakuinya. Berarti saat saudara melakukan tindakan pidana tersebut, saudara melakukannya sendiri. Iya. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Sudah. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan peretasan data diri dan eksploitasi tersebut? Saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Baik Yang Mulia Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Bagaimana dengan penasihat hukum? Kami tidak akan mengajukan nota keberatan Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Pada penasihat hukum korban, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi? Yang Mulia Hakim yang terhormat, kami akan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan ini. Baik, silakan dipanggilkan saksinya ke ruang persidangan. Kepada saudara saksi korban pertama, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Stephen Chai. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 kami persilahkan untuk memimpin sumpah. Saudara saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara atau saudara alami sendiri, dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu atau para saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal kami selaku majelis hukum dan panitera? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan dipanggil ke persidangan ini? Dapat, Yang Mulia. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah Anda mengenal korban? Saya mengenal korban, Yang Mulia. Atas nama Enzo adalah adik saya, Yang Mulia. Apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Adik saya hanya pernah membahas sekali dan itu tidak secara dalam, Yang Mulia. Dari kapan Anda mengenal dekat dengan korban? Saya mengenal korban dari saya kecil, Yang Mulia. Dari saya berumur 2 tahun karena kami terpaut jarak umur 2 tahun, Yang Mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologisnya dan apa yang terjadi? Sebelum hari di mana adik saya memilih untuk mengakhiri hidup, saya memang curiga karena dia terlihat gelagatnya sedikit berbeda. Baik, cukup, Yang Mulia. Baiklah saudara saksi, selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi yang lainnya tanpa seizin dari Yang Mulia Hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Kepada saudari saksi korban kedua, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan.
Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa Stephen Shine. Apakah saudari saksi bersedia? Saya bersedia yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangannya sebenar-benarnya tentang apa yang kalian saudari dengar atau saudari alami sendiri, dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu. Para saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silahkan. Apakah Anda mengenal korban? Saya mengenal korban yang mulia. Korban atas nama Junisia merupakan teman saya. Apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Dari kapan Anda mengenal dekat dengan korban? Saya dekat dengan korban sejak SMP yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologis dan apa yang terjadi? Juni itu anaknya yang ceria dan pantang menyerah, apalagi mengenai karir modelingnya. Satu hari saya menawarkan job modeling kepadanya, namun dia dengan wajah ketakutan menolak. Dari situ saya sudah curiga. Saya menanyakan, namun ia masih terdiam, sehingga saya tidak berani untuk menanyakan lebih lanjut. Baik, cukup yang mulia. Kepada kuasa hukum korban, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Gelagat aneh apa yang korban tunjukkan? Seperti yang saya telah katakan sebelumnya, Juni menolak tawaran modeling yang sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Saat korban mengakhiri hidupnya, apa yang saudari lakukan? Juni pada akhirnya sempat menceritakan semuanya. Dia menangis dengan kacau. Saya memeluknya untuk berusaha menenangkannya. Namun, ketika saya pulang, saya mendapat kabar bahwa dia tengah mengakhiri hidupnya. Dari situ saya segera menelepon ke kantor polisi. Baik, cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Lalu, bagaimana kalian mengetahui bahwa terdakwa di samping ini adalah pelaku dari semua hal ini? Saya dan abangnya korban, Enzo, mengecek kedua handphonenya. Dan kami menemukan percakapan antara Enzo dan Juni bahwa mereka telah menyelidiki di balik semua ini bahwa adalah terdakwa. Apakah mereka memiliki rencana untuk menghadiri hidup mereka secara bersamaan di hari yang sama? Iya, bukti ceknya menunjukkan hal tersebut. Baik yang mulia, cukup. Baiklah saudari saksi, selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang disediakan. Saudari dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin dari Yang Mulia Hakim. Apakah sudah mengerti? Saya mengerti yang mulia. Sidang kedua pemeriksaan pelaku oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi hadirin semua. Pengadilan Negeri Medan kelas 1A yang memeriksa perkara dalam tingkat perkara dengan nomor register 666/PID-2024/PN Medan tentang eksploitasi manusia dan peretasan data pribadi atas nama terdakwa Stephen Shine dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah memeriksa saksi serta pembacaan tuntutan. Apakah penasihat hukum sudah siap? Iya yang mulia.
Saudari penasihat hukum terdakwa, apakah saudari sudah siap dengan alat bukti saudari di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan saksi kami yang mulia. Kami telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam persidangan hari ini dengan beberapa alat bukti. Saudara terdakwa, sekalian silakan menempatkan diri saudara di samping penasihat hukum. Dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Kepada saudari penasihat hukum, kami persilakan menghadiri saksi. Baik, yang mulia. Saksi dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Steven Shine. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya tentang apa yang saudara dengar atau saudara alami sendiri, dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu. Para saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silahkan. Apakah Anda mengenal korban? Tidak, Yang Mulia. Apakah Anda mengenal terdakwa? Iya, Yang Mulia. Yang terdakwa merupakan teman saya sendiri, Yang Mulia. Dari kapan Anda mengenal terdakwa? Saya sudah mengenalnya dari SD, Yang Mulia. Kebetulan dia adalah teman saya sendiri, Yang Mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologis dan apa yang terjadi? Saya dan Steven itu bertemu hampir setiap hari, Yang Mulia. Kadang main game, kadang makan di warkop. Ya, begitulah hari-hari kami. Baik, cukup, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Saat terdakwa ditangkap, apa yang saudara lakukan? Setelah mendapatkan telepon dari pacar yang terdakwa, saya langsung buru-buru menjumpai JBF selaku pacar dari yang terdakwa, Yang Mulia. Saat itu JBF menangis kepada saya. Jujur, saya bingung, Yang Mulia. Baik, cukup, yang mulia. Kepada penasihat hukum korban, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, yang mulia. Saudari saksi terdakwa kedua dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Steven Shine. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari dengar atau saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, atau para saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Apakah Anda mengenal korban? Tidak, Yang Mulia. Apakah Anda mengenal terdakwa? Iya, Yang Mulia. Terdakwa merupakan pacar saya sendiri. Dari kapan Anda mengenal dekat dengan terdakwa? Steven Shine itu kami mengenalnya. Kami saling kenal tuh dari tingkat SMP, Yang Mulia.
Bisa dijelaskan bagaimana kronologis yang terjadi? Pada saat itu kami sedang berjalan berdua, lalu tanpa kami sadari tiba-tiba ada 2 orang polisi yang menangkap Steven Shine. Dan pada saat itu saya juga jujur kaget banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba Steven Shine ditangkap dan saya pun tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Jadi saya pada saat itu saya nangis, saya nggak tahu harus ngapain, jadi saya terpaksa telepon Kenji, temannya Steven Shine. Baik, cukup yang mulia. Kepada kuasa hukum korban, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Video apa? Apakah terdakwa memberitahu saudari mengenai video tersebut? Tidak. Apakah Anda tidak pernah menanyakan apa saja yang terdakwa lakukan atau kehidupan yang dijalani oleh terdakwa sendiri? Tidak, karena setahu saya dalam kehidupan sehari-harinya itu dia itu kalau tidak berkuliah nongkrong dengan teman atau enggak ya jalan sama saya. Bagaimana dengan pergaulannya? Apakah Anda mengetahui pergaulannya bagaimana? Kalau mengenai pergaulannya mungkin yang di luar sana saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu hanya Kenji. Oke, baik, cukup yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan kepada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya? Tentunya sudah siap yang mulia. Pada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tuntutan. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Medan untuk mengadili surat tuntutan dengan nomor perkara menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Steven Shine bersalah telah melakukan tindak pidana persamaan diri dan eksploitasi yang menjatuhkan pidana bagi terdakwa Steven Shine dengan hukuman penjara 40 tahun dikurangi dengan masa tahanan, menetapkan bahwa terdakwa mengalami perkara biaya sebanyak Rp2.000. Demikian itu dalam pidana kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada 22 November 2024. Baik saja itu yang mulia yang bisa saya sampaikan. Demikianlah tuntutan pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut? Tidak, yang mulia. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Iya yang mulia, kami akan melakukan pembelaan. Baik, silakan dibacakan. Majelis Hakim yang saya hormati, setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan kali ini memperkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan. Kami ingin meminta pengurangan masa tahanan menjadi 20 tahun. Demikian nota pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini pada tanggal 22 November 2024. Atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim terhadap pembelaan ini, kami ucapkan terima kasih. Yang mulia Hakim terdakwa juga akan mengajukan pembelaan secara pribadi. Silakan kepada para terdakwa untuk membacakan pembelaan pribadi. Yang saya muliakan Majelis Hakim, saya telah menyadari kesalahan saya yang saya perbuat. Apa dapat dikabulkan oleh Yang Mulia? Baiklah, demikian pembelaan yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Pada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Iya yang mulia. Baik, silakan disampaikan. Baik yang mulia, dengan tuntutan yang telah kami sampaikan, kami bersikukuh dengan tuntutan yang kami sampaikan. Cukup yang mulia. Baik, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari sidang ini.
Baik, terhadap terdakwa, penasihat hukum korban dan penasihat hukum terdakwa, kami mohon untuk mendengarkan secara khidmat putusan yang akan dibacakan pada hari ini. Terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam KUHP, demikian juga sudah mengerti isi putusan. Siap, saya mengerti. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak sebagai berikut: menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi, maka saudara akan menggunakan hak yang mana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana pada pihak penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia, kami akan menerima keputusan. Baik, demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Steven Shine pada hari ini, tanggal 18 November dengan ini dinyatakan ditutup.